Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat yang budiman, perkenankan pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai spesimen untuk pemeriksaan TBC. Seperti yang kita ketahui, ya, TBC ternyata masih sangat banyak di negara kita. Maka pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak melihat apa TBC itu dan bagaimana bahayanya. Kemudian jenis spesimen pemeriksaan TBC, penanganan spesimen TBC, dan bagaimana upaya keselamatan yang dapat kita lakukan. Hal yang pertama yang kita bahas kali ini adalah TBC dan bahayanya. Sekilas tentang tuberkulosis, kawan-kawan ya. Tuberkulosis merupakan penyakit menular secara langsung lewat udara yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, masa inkubasinya ini 2-14 minggu. Penyakit ini bukan kutukan ya, bukan guna-guna dan dapat disembuhkan. Dan juga bukan penyakit turunan. Sebagian besar kuman TBC ini menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ atau tubuh bagian lain. Hampir semua organ atau bagian tubuh dapat terkena TBC kecuali rambut dan kuku. Ya, termasuk ada juga misalnya TB tulang, TBC kelenjar, TBC kulit dan lain sebagainya. TBC pun dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak usia produktif dan masih aktif bekerja antara 15-50 tahun dan juga anak-anak. TBC dapat menyebabkan kematian bila tidak segera diobati. Jadi kita harus menemukan pasien-pasien dengan TBC dan harus diobati dengan segera. Penularan TB itu bagaimana? Penularan TBC itu menular melalui udara ya. Sumber penularan adalah dahak penderita. Nah, ini penderita yang batuk atau bersin ini dapat menular ke orang lain yang sehat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kuman, kemudian lamanya kontak, daya tahan tubuh. Yang membedakan TBC dengan COVID adalah perihal lamanya kontak. Ya, kalau untuk COVID kita tidak perlu lama-lama kontak, cepat sekali akan menular. Tetapi dengan TBC ini ada waktu khusus, harus mempunyai waktu yang lama untuk kontak baru tertular. Dan perlu dilakukan kontak tracing pada pasien PTA positif atau sekarang seringkali pemeriksaannya dengan TCM, tes cepat molekuler atau PCR, polymerase chain reaction. Penyakit TBC ini menular tetapi dapat diobati sampai sembuh bila minum obat secara teratur sesuai jadwal sampai tuntas. Kita lihat di sini pada orang-orang dengan kontak TB, dengan bicara ini 0-210 partikel ini dapat keluar melalui mulut. Dengan batuk 0-3.500 partikel. Dengan bersin lebih parah lagi, lebih banyak lagi partikel yang keluar, 4.500 sampai 1 juta partikel yang keluar. Nah, di sini untuk kuman TB ini dia rentan terhadap sinar ultraviolet atau sinar matahari, maka jangan sampai kita tidak beraktivitas di luar. Ya, partikel kuman TBC ini kurang dari 5 mikrometer, sehingga mikroba atau kuman TBC ini dapat melayang atau menetap di udara beberapa jam, kemudian sampai dapat ditransfer sebagai aerosol melalui aliran udara dalam ruangan dengan jarak kurang dari 2 meter. Ya. Jadi mudah menular melalui udara. Tetapi apabila terkena sinar matahari, dia akan mudah mati. Sehingga ventilasi di dalam rumah wajib diperbaiki. Wajib ada ventilasi yang bagus dan pencahayaan yang bagus. Kemudian satu orang dengan TBC aktif ini menginfeksi 10-15 orang per tahunnya. Kita lihat di sini ya. Dari satu dari 10 orang yang terinfeksi TBC tersebut akan menjadi TBC aktif selama masa hidupnya. Jangan nggak mau kan seperti ini. Nah, bagaimana pemeriksaan TBC itu? Kita di sini tidak
membahas secara rinci mengenai pemeriksaan TBC-nya, tetapi kita membahas apa dan bagaimana jenis spesimen untuk pemeriksaan TBC ini. Jenis spesimen pemeriksaan TBC ini yang terbanyak adalah sputum atau dahak. Dapat juga menggunakan cairan lambung, aspirasi cairan lambung, feses, cairan cerebrospinal, cairan otak, dan juga cairan pleura. Nah, yang terbanyak adalah seperti saya sampaikan tadi adalah berupa sputum atau dahak. Tujuan untuk pemeriksaan bakteriologi dapat melakukan pemeriksaan BTA atau batang tahan asam pada sputum atau dahak secara mikroskopis langsung, atau sebagai bahan PCM-TB, tes cepat molekuler berbasis PCR, polymerase chain reaction, sehingga melihat atau mencari, memeriksa material genetik dari kuman Mycobacterium tuberculosis tadi. Dan yang ketiga adalah untuk biakan Mycobacterium tuberculosis dengan bahan dahak atau sputum tadi. Nah, di sini sputum atau dahak ini merupakan spesimen yang sangat infeksius sehingga harus dikelola dengan baik. Nah, bagaimana pengumpulan dan pengiriman spesimen sputum itu sendiri? Karena yang terbanyak ini sputum, maka pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai sputum, khusus untuk sputum. Spesifikasi kontainer atau tempat pengumpulan sputum itu sendiri harus mempunyai kapasitas 30-50 mili, tidak boleh terlalu kecil ya. Berbahan tembus pandang sehingga mudah untuk mengidentifikasi kelayakan di dalamnya. Bagian sisi dindingnya mudah diberi label. Jadi dapat ditempel dengan label, material yang digunakan sekali pakai dan mudah dibakar. Kemudian tahan bocor serta mempunyai penutup ulir. Seperti ini ya, agar rapat. Dan yang tak kalah penting adalah bermulut lebar. Karena langsung akan dibuat pasien untuk menampung dahak. Bagaimana pelabelan pot atau kontainer spesimen ini? Jadi, pelabelan dapat menggunakan nama pasien, nomor identifikasi, dan juga tanggal pengambilan pada sisi luar dengan tinta permanen. Ya, jangan diberi label pada tutup karena dapat tertukar. Pengumpulan sputum ini sebelumnya harus dilakukan edukasi dan instruksi yang jelas untuk pasien. Jadi spesimen terbaik ini harus berasal dari paru-paru, ya. Kemudian saliva atau sekret dari hidung tidak dapat digunakan. Murni harus spesimen yang berasal dari paru. Spesimen sebaiknya tidak mengandung makanan atau partikel lain karena dapat mengganggu proses pemeriksaan. Sampaikan kepada pasien cara untuk menghasilkan spesimen terbaik. Seperti ini caranya. Jadi berkumur-kumur dengan air bersih untuk menghilangkan sisa makanan atau benda lain. Tarik nafas dalam 2 atau 3 kali dan hembuskan dengan kuat setiap kalinya. Kemudian batukkan dalam-dalam untuk menghasilkan sputum. Letakkan pot sputum yang telah dibuka ke dekat mulut untuk pengumpulan sputum. Jangan mengambil sputum yang berada di luar pot sputum. Setelah itu, cuci tangan setelah pengumpulan sputum. Berikut adalah kualitas spesimen yang optimal. Yang pertama adalah purulen, ya, jadi seperti dahak nanah ini ya. Kemudian yang kedua adalah mukoid. Mukoid ini agak kayak molor gitu ya. Ya. Kemudian apabila didapatkan saliva atau berwarna darah, karena darah ini kualitas spesimennya suboptimal dan seringkali ini akan menghambat pemeriksaan sehingga tidak disarankan untuk spesimen yang suboptimal seperti ini. Nah, secara garis besar kualitas spesimen ini kita untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat wajib memperoleh sputum atau dahak dengan kualitas baik dengan jumlah yang cukup ya.
Karena hal ini merupakan aspek kritis. Kalau tidak, kita tidak dapat mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Untuk hasil terbaik, perlu mengumpulkan 1-4 mili sputum purulen atau mukoid. Bagaimana pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan? Pengiriman spesimen memiliki risiko terhadap kesehatan masyarakat. Dan pengirim berkewajiban memastikan sampel dibungkus dengan aman. Menggunakan sistem triple packing, ya, karena ini adalah biohazard, berbahaya. Berikut adalah triple packingnya, ada packing dalam, yang ada absorbennya, kemudian packing kedua, dan packing ketiga. Seperti itu. Spesimen harus dikirim ke laboratorium secepatnya. Spesimen sputum yang mengalami keterlambatan masih dapat digunakan untuk pemeriksaan mikroskopik dan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Tetapi untuk pemeriksaan kultur tidak dapat digunakan. Apabila memungkinkan, spesimen sebaiknya disimpan dalam suhu 2-8 derajat, maksimal 10 hari. Apabila hal ini tentunya pada saat pemeriksaan tidak langsung dapat dikerjakan. Bagaimana penerimaan spesimen di laboratorium? Periksa jumlah dan kualitas spesimen, idealnya adalah 1-4 mili, minimal 1 mili. Ya. Catat keadaan sputum pada lembar pelaporan, pastikan sputum tidak mengandung makanan atau partikel lain. Di sini kita harus mengikuti kriteria penolakan spesimen sesuai program TB nasional. Pastikan keterangan pasien lengkap pada lembar permintaan dan cocok informasi keduanya, karena identifikasi ini sangat dibutuhkan untuk keselamatan pasien. Yang terakhir, catat spesimen di dalam register laboratorium dan segera berikan nomor laboratorium pada spesimen. Bagaimana upaya keselamatan yang bisa kita lakukan? Harus ada logo bahan infeksius ini pada ruangan tempat melakukan pemeriksaan TBC. Di sini area wajib menggunakan masker. Ada 5 pilar perlindungan. Yang pertama, petugas menggunakan respirator partikulat atau N95 tatkala mengerjakan pemeriksaan TBC. Ya, hal ini wajib hukumnya karena pemeriksaan TBC ini aerosolik. Kemudian perlu dilakukan edukasi dan fasilitasi etika batuk. Di dalamnya juga harus ada wastafel, tisu, sabun cair, dan tempat sampah untuk menunjang edukasi dan fasilitas etika batuk tersebut. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan laboratorium TBC. Di sini kita perlu menggunakan biosafety cabinet untuk menangani spesimen-spesimen dengan tuberkulosis ini, spesimen dahak tuberkulosis ini. Jadi apabila tidak menggunakan biosafety cabinet, kita dapat menggunakan APD yang lebih lengkap lagi. Kemudian yang keempat, fasilitasi box penampungan sputum yang aman. Jadi tempat pengambilan sputum ini tidak bebas di kamar mandi umum, tetapi ada tempat khusus yang di situ lengkap dengan fasilitas wastafel dan juga tempat sampah. Yang kelima, proteksi saat transportasi pasien, harus menggunakan masker bedah untuk pasiennya. Transmisi airborne seperti yang saya sampaikan tadi, jadi Mycobacterium tuberculosis ini menular melalui udara. Dengan partikulatnya bisa menular, bisa terbang sejauh lebih dari 1 meter. Alat pelindung diri berupa masker ini yang paling utama. Untuk pasien, masker bedah dipakai minimal 4 jam. Setiap 4 jam wajib berganti. Atau ketika basah, atau ketika terkena muntahan dan lain sebagainya. Kemudian wajib menerapkan etika respirasi atau etika batuk. Dan untuk petugas perlu menggunakan masker N95. Dan yang
penting lagi etika respirasi atau batuk ini juga wajib diterapkan. Sebagai bahan infeksius, DH ini berpotensi percikan atau aerosol sehingga dapat menulari orang yang ada di sekitarnya. Jadi box tempat pengambilan dahak tadi harus jauh dari kerumunan orang, misalnya jauh dari ruang pendaftaran ya di depan sekali gitu, dan jauh dari ruang pemeriksaan juga ruang obat. Kemudian perhatikan arah angin pada saat berdahak. Agar tidak mengenai petugas, instruksikan pasien untuk menutup mulutnya ketika batuk. Jangan mengumpulkan sputum di laboratorium, ya. Dan jangan sampai berdiri di depan pasien ketika pasien mengeluarkan sputum. Hal berikutnya yang penting adalah etika respirasi. Bagaimana kita harus tetap beretika pada saat kita batuk, yaitu tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan bagian dalam baju Anda, seperti ini. Ya. Kemudian segera buang tisu yang sudah terpakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau dengan pencuci tangan berbasis alkohol. Kemudian jangan lupa selalu menggunakan masker untuk mengurangi transmisi. Bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan TBC? Yang pertama, kita dapat mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, dapat mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat. Karena TB ini bukan penyakit kutukan atau turunan, tapi murni penyakit menular. Dan ketiga, dapat membentuk atau mengembangkan warga peduli tuberkulosis. Di sini warga ini dapat memantau mulai penemuan dini pasien-pasien dengan gejala-gejala tuberkulosis untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga dapat diobati lebih cepat dan juga perlu dikontrol untuk pengobatannya. Dan yang terakhir, memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kesimpulan kita pada kali ini adalah bahwa TBC itu penyakit menular yang dapat melalui udara dan dapat disembuhkan dengan terapi yang cepat dan tepat. Bahan pemeriksaan terbaiknya adalah sputum, sehingga dibutuhkan pengetahuan untuk handling spesimen yang baik. Pengambilan sputum yang baik menentukan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya, dan pasien harus diedukasi mengenai cara menghasilkan spesimen yang baik. Dan pengumpulan spesimen harus juga disupervisi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kunjungi kami di Izuki Link. Ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.